Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan memberikan materi tambahan terkait induksi magnet dan induksi elektromagnet. Tapi sebelumnya saya cek dulu. Oke. Nah, ada beberapa soal dan ada beberapa video nanti yang akan saya berikan. Tapi kayaknya saya akan memberikan satu video ini dulu. Oke, kita mulai ya. Total soal untuk video ini ada 9. Semoga kalian mudah memahaminya. Nah, sekarang kita mulai nomor satu. Nomor satu di sini ada sebuah kawat lurus, arusnya adalah 4 ampere, dan ada sebuah titik di ujung sana, yaitu titik P. Kalau kalian lihat baik-baik, jaraknya itu adalah 2 meter dari pusat kawat. Dari kawat lah ya, intinya. Dari kawat. Nah, dia tanya berapa besar kuat medan magnet yang dialamin oleh titik tersebut dari kawat. Nah, kalau udah kayak gini, gimana nih caranya? Sebenarnya caranya tuh gampang, mudah banget karena dia cuma minta kuat medan. Kuat medan itu untuk medan magnet itu B. Maka kalau kawat lurus, gimana caranya? Oke, caranya adalah B sama dengan 2 mu atau berapa nih? Oke, B adalah mu I per 2 pi A. Nah, ini yang untuk kawat lurus. Kalau untuk kawat melingkar beda lagi ya. Dia di bawahnya 2A karena udah melingkar. Kalau kawat lurus dia membentuk lingkaran, maka di sini di bawahnya adalah kelingkaran lingkaran. Kita mulai lanjut langsung aja ya. Ini kalau menurut saya ini levelnya level 1. Kalian kalau pas saya kasih tahu ini level 1 pasti, ya beneran? Iya bener. Ayo Mino adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Habis itu dikali I-nya berapa? I-nya adalah 4 per 2 pi A-nya. Berapa A-nya? A-nya 2. Oke. Kalau udah kayak gini, caranya mudah? Ya mudah. Oh, enggak Bu, susah. Oh, ya kok mudah kok. Sekarang saatnya ngapain? Oke, saatnya kita coret ya. Di sini di bawah tuh total ini 4A ya. Maka tinggal coret aja 4. Ada pi-nya jangan lupa. Nah, ini dia. Berarti sekarang sisanya berapa nih? Saya tinggal yang atas aja. 10 pangkat min 7. Ini satuannya apa? Oke, satuannya Tesla. Nah, ini yang level 1. Ini beneran level 1. Untuk level 2-nya yang kayak gimana? Level 2-nya tuh kalau misalkan ini level 2 tuh nanyanya arah gitu. Kalau untuk arah ingat ya, ini tuh arahnya kemana? Tinggal kalian jempolnya di atas. Kalau dia nyari arah ya, mau nyari arah, arahnya gimana Bu? Arah medannya, arah B-nya. Oke, jempol di atas. Terus ujung jari tengah kita itu di P. Terus lihat posisinya. Arahnya dia ke arah masuk atau keluar. Ke arah kita itu disebutnya keluar. Kalau ke arah sana berarti itu masuk. Kayak gitu. Ini arahnya keluar. Ini level 2. Nah, untuk level 3 kayak gimana Ibu? Level 3 tuh soalnya kalau misalkan dia itu lebih dari satu. Lebih dari satu, ya lebih dari satu. Nah, kalau kayak gini, kalau lebih dari satu tuh, misalkan kayak kemarin kan biasa soal kita tuh ada yang kalau nilai magnetnya di tengah-tengah nol gitu kan, kalau misalnya ada 2 magnet. Ya ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus layar aja. Oke. Terus kita mulai. Kalau misalkan, oh,
kalau misalkan kita soalnya tuh ada dua gitu kan. Nah, kalau ada dua itu gampang banget, bisa kayak gini. Saya mau kasih warna apa ya? Warna hitam. Misalkan saya nulis kayak gini. Arah panahnya mau ke atas ke bawah. Coba kita yang arahnya ke atas aja. Ini ada dua kawat ya. Terus, misalkan dari sini kan dua, terus dari sini misalnya 1 meter gitu kan. Nah, kalau kayak gini, terus misalkan di sini arusnya adalah 2 ampere. Nah, ini level 3. Nah, kalau yang kayak gini, berarti gimana cara, misalkan yang ditanya itu adalah B, atau kuat medan magnet. Nah, kalau udah kayak gini, berapa jawabannya? Jawabannya otomatis harus nyari satu-satu dulu. Satu-satunya itu adalah mulai dari yang kiri, terus yang kanan, habis itu baru ntar kita lihat kayak gimana plus minnya itu dari arah masuk atau keluarnya jari tangan kalian. Hmm, kita mulai. Cari. Sekarang kita kerjain dulu yang kiri. Yang kiri ya, misalnya saya nulis ini adalah 1 ya. Ini 1, ini 2. Maka B1 sama dengan nol I per 2 pi A. Saya kotakin dulu. Nah, B1-nya sama dengan nolnya 4 pi 10 pangkat min 7. Harusnya berapa? 2 ampere. Terus 2 pi A-nya 1. Kalau udah kayak gini, ayo saatnya kita mencoret. Ada yang sama, ada 2, 2, pi, pi. Nah, kalau kayak gini sisanya tinggal 4 kali 10 pangkat min 7. Ini Tesla ya, T besar. Kalau misalnya tulisan Tesla biasa, maka T-nya kecil. Tapi kalau huruf T aja, udah itu besar gitu. Jadi cara penulisannya jangan sampai salah. Nah, lanjut. Saya kasih tanda dulu biar bisa kepisah. Oke. Sekarang kita cari yang B2-nya. B2 yang di sebelah kanan ya, yang B2. Mu 0 I per 2 pi A. Nah, itu lagi B2-nya, mu 0 I-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 4. 2 pi A-nya 2. Oke. Nah, sekarang kita saatnya coret. Di sini soalnya enak ya, karena dia udah ngasih tahu semua dan satuannya tuh normal semua, sama-sama meter. Terus ampere lagi kan, udah. Lanjut, ini saya coret 4 pi-nya. Terus lanjut B2-nya berapa? B2-nya otomatis sisanya 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, sekarang terakhir ini adalah B-nya. Nah, kalau kayak gini gimana ini? Udah jadi B ya. B itu tergantung. Jadi saya nulisnya B1 plus minus B2. Nah, cara plus minusnya gimana? Cara plus minusnya gampang. Sekarang kalian lihat dulu yang kawat sebelah kiri. Sebelah kiri itu jempolnya ke atas. Ujung jari kalian yang ini pakai aturan tangan kanan ya. Ini ke kanan. Berarti arah si medannya masuk. Nah, oke, sekarang kawat yang ke kiri, yang kanan maksudnya. Yang kanan yang 4 ampere, kawat kedua itu kan jempolnya ke atas, T-nya itu jari tengahnya ya. Kalian lihat telapak tangan kalian yang putih itu ngadepnya kemana? Kalau ngadepnya ke kita berarti itu keluar. Maka ini keluar. Lihat di sini area berlawanan berarti B sama dengan B1 dikurang B2. Sebenarnya konsepnya bisa aja B2 kurang B1, bisa B1 kurang B2. Yang penting besar kurang kecil. B sama dengan di sini B1-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 dikurang 4 kali 10 pangkat min 7. Berarti nilai B-nya adalah 0. Ya, habis. Nah, ini untuk yang kalau kawatnya ada 2. Nah, kalau udah kayak gini,
Udah ketahuan ya gimana cara nilai B-nya. Ntar kalau kalian misalnya soalnya bilang kayak gini, di manakah letak kuat medan gitu kan? Eh, Kuat medan kalau misalkan arah dia ngasih taunya tuh berapa kuat medan kalau dia ada di tengah-tengah nah gitu. Jaraknya berapa? Nah, ini sebenarnya caranya ngerjainnya sama aja. Tinggal di oh, ini aja float aja. Ini level 3. Sekarang saya akan ngasih tahu kalau yang tadi saya ceritain. Kalau jaraknya nggak ketahuan antar tempat, terus dia minta yang lainnya. Kita mulai ya. Lanjut, kalau misalkan yang tadi saya ceritain, ini terus saya tebelin dulu biar jelas. Saya kasih warna putih dulu. Oke, saya hapus. Ceritanya nggak ketahuan. Terus sekarang mulai untuk bikin ini. Nah, misalkan arah arusnya lurus aja lah. Tadi I satunya berapa? 2 ya. Ini misalkan ya masih. Terus di sini saya kasih set. Sekarang udah kebayang kan? Ini ada ada 2 buah kawat. Yang satu arahnya ke atas, yang satu juga ke atas. Dia nanya, jika di titik P, kuat medannya itu 0, B-nya 0. Nah, jaraknya berapa dari misalnya jarak letaknya berapa? Letak atau letak P-nya itu berapa dari kawat pertama misalnya gitu. Dari kawat pertama, kawat satu lah. Nah, dia nanya letaknya berapa dari kawat satu. Ini nanya. Kalau kayak gini caranya gampang banget. Misalkan saya kasih, misalkan di sini jarak kayak dari ujung ke ujung. Itu dari ujung ke ujung, misal saya kasih tanda 10 meter. Jangan kegedean. Saya kasih misalkan 4 meter. Ini, kelihatan kan ya 4 meter. Oke, kadang kalian tuh suka banget langsung ngejudge OP-nya itu 2 gitu kan dari kawat pertama karena separohnya gitu. Kadang enggak juga, jadi kita harus selalu berhati-hati dalam menentukan. Intinya pastiin dulu baru bisa kita menjudge bahwa itu adalah 2 meter. Nah, sekarang kita mulai. Cara ngerjainnya gimana, Ibu? Sebenarnya cara ngerjainnya sama aja. Sekarang kita mulai dari, kita balik. Kalau yang tadi kan nyari B1, nyari B2, terus total gitu kan B-nya. Nah, sekarang kita balik, kita tentuin dulu B-nya. B sama dengan, berarti kan B. Ini sekarang kita cek lagi yang tadi saya bilang arahnya. Ini yang kawat pertama ke kanan kan, terus bisa dibilang yang telapak tangan putihnya itu ke dalam, maka kita tulis gini, di dalam. Terus yang kawat kedua ini kan jempolnya ke atas, jari tengahnya ke P. Nah, terlihat bahwa jempol jempolnya ke atas, yang P-nya itu eh, jari tengah. Berarti yang putihnya itu ke kita. Udah, oke. Sip, mulai. Sekarang saya udah tentuin. Lihat ini ada yang berlawanan, berarti B1 dikurang B2. Karena dibilang sama-sama B-nya itu adalah nilainya 0, maka saya tulis 0. Terus, maka saya akan bisa mengubah rumus ini jadi B1 sama dengan B2. Kok jadinya 0 harusnya itu Bu, pindah ruas? Iya, sama aja. Jadi ketika dia 0 pindah ruas, maka B1 akan sama kayak B2. Oke, kita mulai. Kita masukin nilai B-nya, di satunya berapa? Di sini bisa kita bisa sederhanain. Ya, gimana cara sederhananya? Ntar kita coret-coret. Kita mulai B1 sama dengan B2.
P1-nya berarti 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya berapa? I-nya itu adalah 2 per 2pi. Kan jaraknya nggak ketahuan ya. Misalnya dari kawat pertama ke kawat kedua 4 meter. Maka kalau saya sebut ini adalah X, maka dari P ke kawat kedua adalah 4 kurang X. Paham ya? Oke, kalau paham, teman. Terus, otomatis saya nulis di sini adalah X. Nah, lanjut. Sekarang habis ini, kita mulai yang kedua. Yang kedua tuh, kan rumus B jangan lupa ya. B itu sama dengan, saya ulang dulu, mu 0 I per 2 VA. Nah, ini dia. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. A-nya berapa? A-nya 4. Per 2pi, jaraknya 4 kurang X. Sekarang kita mulai. Ada yang sama nggak? Ayo, saya cek. Ada yang sama? Ada 4pi. 10 pangkat min 7. Mana lagi? Oke, 2pi lagi. Udah ada yang sama. Sekarang kita lanjut. Selesaiin. Sisanya di sini 2 per X. Yang bawah adalah 4 per 4 min X. Kalau kayak gini, lanjut kali silang. Berarti kalau di sini adalah 4X sama dengan 8. Oh, kan nggak bisa kayak gitu. Oke, saya ulang ini. Saya pakai cara lambat dulu. Oke, semua ya. 4X sama dengan 2 kali 4 min X. Berarti 4X sama dengan 8. Ini kan gini ya, kali masuk. Min 2X. Saya pindah sini. Berarti 4X sama dengan 8 min 2X. Min 2X ini pindah ruas ke kiri. Berarti 4X tambah 2X sama dengan 8. Ini kan jadinya 6X ya. Sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 per 6. Sederhana lagi ya. 4 per 3. Nah, udah deh. Jadi berapa ini 1,66. Bener nggak? Kayak bener. Nah, kalau udah kayak gini, oh, 4 bagi 3 berapa? Bener nggak sih? Bukan 1,66. Tapi 1,33. Betul. 33 meter. Nah, ntar tinggal kurangin aja kalau mau dicari dari kawat kedua. Nah, ini levelnya soal level 4 lah ya, saya bilang. Tapi kadang saya juga bisa bilang ini level 3. Nah, begitunya. Iya, betul. Oke, nah ini untuk kalau misalkan ada dua kawat dan dia nyari letak P dari kawat satu. Nah, selanjutnya saya mau kayak misalkan kayak tadi, soalnya cuman dia nggak cuman dua tapi ada tiga. Gimana caranya? Caranya gampang. Sekarang ini saya bilang kalau untuk selanjutnya itu dia levelnya level 5 lah ya. Sekarang kita hapus dulu layarnya. Nah, ini saya akan tambahin di sini untuk kawat berikutnya. Yes. Saya mau warna lain deh. Ulang. Saya mau warna hitam. Oke. Saya mau warna hitam misalkan kayak gini. Terus habis itu mau yang kayak gimana? Saya mau yang kayak gini. Nah, misalnya ini ada tiga. Ada tiga kawat ya. Nah, ini tuh arahnya beda-beda kan. Terus dia tanya, kalau misalkan kita ditanya berapa besar kuat medan magnet. Kuat medan magnet, misalkan dari titik P untuk ketiga kawat ini.
Sebenarnya caranya gampang. Kita cukup ngerjain aja satu-satu. Hal satu-satu tuh kayak gimana? Kayak gini. Kita mulai ya. Misalkan ini kan jaraknya 2. Terus saya ke sini itu jaraknya 1 meter. Terus ke sini saya 1 meter. Nah, ini dia. Pokoknya ketika kalian melihat soal yang kayak gini, kalian baca baik-baik soalnya mau kemana. Kadang soalnya itu lebih dari luar yang kita bayangkan gitu. Jadi bisa jadi dia nyari titik P-nya itu di tempat yang lain kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian salah baca. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan saya tulis di sini, ini saya tandain dulu. Ini adalah I1, ini adalah I2. Misalkan I2 itu adalah 2 ampere. Terus ada I3 itu adalah 1 ampere. Semua untuk soal itu harus dibaca baik-baik. Kalau dia bilang minta berapa nilai B untuk letak P dari kawat pertama, misalkan gitu, kawat 1. Maka yang dicek hanya kawat 1 aja, karena dia mintanya dari kawat 1 B-nya. Terus kalau misalkan dia mintanya dari kawat 3, otomatis cara ngerjain juga beda. Nah, ini yang dari kawat 1 dulu ya. Kalau dari kawat 1 gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjain sama aja. Maka yang kalau misalkan nilai P dari kawat pertama gitu kan. Kan kawat pertama doang kan. Nah, maka B sama dengan mu 0 I per 2 I A. Kalau kayak gini berarti maka kamu harus kerjain detail. Mulai dari kawat 1 ya. Maka di sini kalau misalnya dia nyari medan magnet dari P dari kawat 1. Nah, ini berarti untuk B-nya adalah total. Jadi kita harus cari B1, B2, B3, terus tinggal dilihat bisa dijumlahin atau enggak. Sekarang kita nyari B1-nya dulu. B1 berarti dari ini ya, kawat pertama. Kawat pertama misalkan 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 4 per 2 pi A-nya, A-nya 2. Nah, kalau kayak gini tinggal kita coret aja. Ini kan 4 ya. Berarti ini 4, misalnya 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita harus cari B2-nya. B2-nya dari mana? Sama aja. I per 2 VA. Nah, B2-nya di sini nih kan. Dari kawat kedua. Dari kawat kedua, kalian lihat baik-baik di sini. Ini jaraknya tuh dijumlahin. Karena kawat kedua kan letaknya 1 meter dari kawat pertama. Maka kalau dari titik P, yaitu 3 meter. Maka di sini ngerjainnya pun 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 2, di bawahnya 2pi, A-nya 3. Yes, benar, A-nya 3. Ingat nih jarak soalnya. Soalnya ada banyak kawat. Nah, ditanyakan kuat medan magnet dari ketiga kawat. Jadi kalau ketiga kawat, maka ini yang dikerjain. Kita mulai, kita bisa coret. Iya, kita coret 2 sama pi. 3-nya enggak, berarti 4 kali 10 pangkat min 7 per 3. Berarti 1,33. 10 pangkat min 7.
Lanjut, sekarang yang kawat ketiga. Kawat ketiga gimana cara ngerjainnya? Ngerjainnya sama aja. Kita mulai. B3 sama dengan U0I per 2VA. Berarti 4Pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya 1 per 2Pi. A-nya total lagi. Dari sini sampai sini. Berarti ini 4 ya. 4. Oke. Kita coret 4Pi. Ada 4Pi juga. Berarti di sini B3-nya sama dengan 1 per 2 10 pangkat min 7. 0,5 kali 10 pangkat 0,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang kita nyari total. Totalnya gimana? B sama dengan. Lihat sekarang tinggal arah arusnya. Ini ke atas. Jempolnya ke atas. Arah putihnya, telapak tangan kita, ke arah kita. Berarti di sini keluar. Yang ini juga keluar. Yang ini masuk. Masuk kan? Ya, masuk. Berarti di sini kita tulis B1 tambah B2. B3-nya dikurang. B3. Nah, berarti tinggal dikurang B sama dengan ini 4 ditambah 1,3. Habis itu dikurang 0,5. Ini satu terkurung jadi 10 pangkat min 7. Jadi B-nya sama dengan berapa nih? Ini kurang 0,8. Jadi 4,8 kali 10 pangkat min 7. Tes lah. Jangan lupa satuannya. Kalau nggak ada satuannya, saya kurangin. Nah, itu aja dari saya. Nanti ada video berikutnya. Tunggu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.